Horas, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian Pagi, Logos di channel YouTube HKBP Limo. Renungan pagi ini yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun ini tahun 2022 negara kita telah genap berusia 77 tahun, yang artinya kita sudah merdeka dari penjajahan selama 77 tahun lamanya. Apa yang kita rasakan dengan usia kemerdekaan itu? Padahal kita semua tahu bahwa merdeka berarti secara umum bebas atau kebebasan. Tidak ada yang menindas, tidak ada yang menguasai lagi, tidak ada yang menekan lagi, atau tidak ada yang mengendalikan hidup kita lagi. Hidup dalam era kemerdekaan berarti hidup dengan kebebasan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita merasa bebas untuk melakukan sesuatu hal yang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Hanya saja kebebasan dan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini sangat berbeda dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Di beberapa daerah, termasuk mungkin di sekitar kita, masih banyak ditemukan orang-orang yang belum merdeka, belum bebas dari permasalahan kemiskinan, dan belum bebas dari beban sulitnya mendapatkan pekerjaan. Bahkan saudara-saudaraku, untuk melaksanakan ibadah pun di beberapa tempat masih sulit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut Alkitab, kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, berarti kita telah mempunyai hidup yang bebas dari dosa. Tapi bebas dari dosa dalam hal ini bukan berarti setelah itu kita bebas melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Merdeka atau bebas dari dosa menjadi bonus bagi kita yang percaya kepada Kristus. Merdeka dalam Kristus tidak berarti bebas tanpa aturan, tetapi justru kita diminta untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang setia dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Tidak hanya patuh kepada Tuhan saja, kita juga perlu mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Karena setiap orang yang sudah merdeka tetapi berbuat dosa lagi, dia adalah hamba dosa. Terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 33 dan 34. Mematuhi aturan berarti kita menjauhkan diri dari keinginan daging dan memiliki cara hidup yang baik yang memuliakan Allah. Kehidupan semacam ini akan menjadi satu kesaksian yang baik bagi mereka yang mencela kekristenan kita, atau bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Kita juga diingatkan untuk jangan berlaku munafik. Di depan orang kita terlihat baik, tapi sebenarnya kita sedang menutupi perilaku kita yang jahat. Sikap orang-orang yang merdeka seperti ini tidak mencerminkan bahwa kita merdeka yang sesungguhnya menurut firman Tuhan, tapi kita merdeka menurut keinginan daging saja. Kita menganggap segala sesuatu itu bisa diatur dengan uang atau dengan keinginan kita sendiri, tanpa mempertimbangkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Aturan dari Tuhan terhadap kita orang-orang yang telah dimerdekakan
oleh Kristus adalah menjadi warga Kristen yang baik dan tidak suka dengan keributan, menindas bawahan. Kita bebas melakukan apa saja, asalkan apa yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan atau menimbulkan dosa bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Sama seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus pada jemaat Roma pada Rom 13 ayat 7, pada Rom 13 ayat 1 sampai dengan 7, bahwa di sana tertulis orang Kristen diminta untuk tunduk kepada pemerintah karena Allah. Pemerintah ditetapkan Allah untuk menghukum orang-orang dan menghormati orang. Maaf saudara-saudaraku, di dalam Rom pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7, orang Kristen diminta untuk tunduk kepada pemerintah karena Allah. Pemerintah ditetapkan Allah untuk menghukum orang-orang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, dengan berbuat demikian, orang Kristen telah menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Anak Tuhan yang sudah dimerdekakan juga pasti mengemban misi untuk saling mengasihi saudara seimannya dan mengasihi sesama manusia ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan nyata, banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah diberikan berkat berlebih justru sangat sombong dan lupa untuk memberikan perhatian kepada sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang dari Tuhan berarti kebahagiaan berdasarkan pembebasan dari pembudakan dosa, memasuki kehidupan yang baru dan sukacita dan kepuasan yang tidak mungkin kita peroleh sebelumnya. Menurut kitab Yohanes pasal 8 ayat 32, apabila kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Siapa sesungguhnya kebenaran itu? Di dalam kitab Yohanes pasal 4, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti dengan ayat firman ini kita mengetahui bahwa Yesuslah kebenaran itu. Jadi apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Dan mari kita selalu memohon supaya diberikan kekuatan melakukan tindakan yang baik dan benar setelah kita menerima kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih akan firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan untuk pagi hari ini untuk membekali kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan sucikan kami dari segala kejahatan kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang telah merdeka dari perbudakan dosa-dosa kami, agar kami selalu setia menjadi hamba-Mu dan mengandalkan kuasa Roh-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demikian renungan pagi ini. Saya Sintua Tulus Purba mengucapkan selamat pagi
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.